At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Jakarta kerap masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut Indeks Kualitas Udara Air Quality Index AQI, September 2022, DKI menjadi yang terburuk di dunia, diikuti Beijing dan Dhaka. Konsentrasi PM2,5 di udara Jakarta tercatat 15 kali di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini membawa kerugian di berbagai dimensi. Tim Saga KBR berbincang dengan warga Jakarta yang menjadi korban keganasan polusi udara. Ya tidur paling lama itu ya sejam. Nanti bangun ya setengah jam bangun gitu, nggak bisa nyenyak gitu, enggak. Bisa 4 kali, 5 kali, bisa 10 kali itu bangun. Cuman buang dahak gitu. Istu Prayogi tak pernah lagi merasakan tidur berkualitas. Ia sulit lepas dari gangguan pernapasan yang diidapnya sejak 1995. Pasalnya, Istu didiagnosis sensitif terhadap polusi udara, tetapi sehari-hari tinggal di kota dengan sumber polutan tinggi, yakni Jakarta. Gejala seperti flu, batuk berdahak, dan sakit kepala hampir saban hari muncul. Kondisi ini mengganggu pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online. Dalam nyetir gitu, kadang nganterin orang karena selalu keluar dahak gitu. Kita kan sebentar-bentar harus meludah keluar mobil gitu kan. Nah, kita nggak mungkin bawa tempat di dalam mobil gitu kan. Ya kadang-kadang ya nggak nyaman gitu ya, karena polusinya tinggi itu, jadi udara yang kita hirup itu kan kotor gitu, jadi lendir itu selalu terus keluar terus gitu. Kalau nggak kita buang ya batuk gitu. Kalau nggak kita buang ya tersumbat gitu. Pernah juga Istu tiba-tiba terserang kantuk saat membawa penumpang. Kadang-kadang gini, pernah kita ya dapat orderan ya, kemudian masuk tol nih ya, itu kan udah ngantuk berat itu. Kalau kita lanjutkan juga bahaya di tol gitu ya. Pernah kita paksakan juga, akhirnya serempetan gitu kan. Akhirnya kan kerugian material itu. Kadang-kadang menawarin yang saya bawa, bisa gantiin nyetir nggak gitu. Oh bisa, kalau bisa kadang-kadang dia yang bawa gitu. Iya, saya mau tidur gitu. Kadang-kadang ada sampai kesel gitu ya, bangunin, Mbak mau berapa lama lagi tidurnya kan? Ya udah ayo jalan gitu. Tak jarang konsumen pun mengeluh. Istu sadar pendapatannya bisa berkurang. Namun, apa boleh buat? Peluang pekerjaan praktis terbatas karena usia yang tak lagi muda dan punya masalah kesehatan. Gangguan pernapasan memang jadi hambatan Istu sejak dulu. Ia pernah telat mengikuti seleksi di Komisi Pemilihan Umum KPU karena penyakitnya kumat. Pas mulai tes itu saya udah pandangannya kabur, kemudian kepalanya udah senut-senut itu, udah meriang, hidung mampet ya. Karena ada dokternya tuh, dokter KPU tuh. Nah, saya dikasih 3 macam obat tuh. Yang satu itu saya masih ingat tuh, yang sampai sekarang saya konsumsi juga, itu namanya Neuralgin, yang satunya lagi obat cair gitu, yang satunya lagi kayaknya antibiotik gitu ya. Nah, begitu minum itu, seperempat jam kemudian keluar keringetan. Nah, bisa melanjutkan tes itu, Komisi Pemilihan Umum itu, cuman saya udah telat setengah jam ya. Pendapatan Istu sebagai sopir taksi online terus tergerus karena banyak pesaing. Ia hanya sanggup mengantongi uang sekitar 5 juta per bulan. Padahal harus ada anggaran wajib untuk obat dan masker. Anggaran belanja, ya jelas untuk obat ya, Neuralgin itu ya, itu rutin. Kemudian untuk masker gitu ya. Ya kalau per bulan sih sekitar 300-an ribu ya, untuk itu aja. Pengeluaran serupa juga membebani Deti Revaliastuti sejak 2019. Rumah susun sederhana sewa Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, tempatnya tinggal, terpapar polusi udara. Sumbernya dari aktivitas bongkar muat PT Karya Cipta Nusantara di Pelabuhan Marunda. Masker menjadi kebutuhan pokok untuk menangkal semburan abu batu bara. Ya ibu, berapa pak? 2 pak, 3 pak itu bisa. Ya 1 bak 50 isinya. Iya, berdua sama cucu. Iya, waktu pertama itu masih mahal, sekarang udah murah. Mau 25.000, 20.000 kadang yang 50 ini. Kan udah murah.
Ih dulu masih 75 berapa ya mau nggak mau, dulu mahal loh. Pada 2022, perempuan 66 tahun ini menderita batuk selama 7 bulan. Deti sering keluar kencing saat batuk sehingga ia terpaksa membeli pembalut. Parahnya mah batuknya yang nggak, sampai neken-neken sakit kan batuk lama-lama, dada sakit, nyesek, ini sakit terutama ini kalau batuk tahan gini. Baru bisa ngobrol lama gini, ngobrol bentar batuk, udah pulang. udah pulang, kata minum air hangat apa, sekarang ini minum. Batuk-batuk berlarut itu diduga menyebabkan Deti terkena hernia. Ia bolak-balik ke rumah sakit yang tentunya membutuhkan ongkos tambahan. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, ia hanya bergantung pada anak-anaknya. Ya iya, berat nggak berat ya buat kesehatan larinya ke sini. Iya, minum dari anak-anak kayak vitamin C vitamin B, vitamin jemur-jemur gitu. Banyak yang tak menyadari pengeluaran tambahan semacam ini adalah kerugian yang timbul akibat polusi batu bara. Jamak sering menganggap kerugian ekonomi itu hanya berhenti di biaya pengobatan, padahal ada biaya ikutan yang beranak pinak yang juga harus dihitung. Budi Haryanto, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Estimasi, jadi misalnya yang nganter ke rumah sakit pakai taksinya, terus kemudian nunggu ketika dia dirawat, dia harus makan siang atau makan malam di sana atau nginep di hotel, terus berapa orang gitu ya. Nah itu yang biaya-biaya terikut, istilahnya biaya-biaya yang terikut dengan orang yang harus berobat gitu ya. Nah itu intangible cost. Bisa aja karena kan orang Indonesia kan modelnya yang sakit ditemenin dan sebagainya kan. Yang sakit kemudian harus naik taksi gitu kan. Yang tadinya naik motor sendiri gitu ya kan. Biaya-biaya itu memang sulit diukur. Istilah lainnya adalah biaya tak langsung atau indirect cost. Jika serius dikalkulasi, kerugian akibat polusi batu bara bakal berlipat ganda. Budi menyebut jika ditotal kerugiannya bisa 2 kali lipat dari biaya pengobatan. Belum lagi nanti yang termasuk intangible cost itu yang nggak masuk kerja gitu kan, karena sebulan dia harus cuti 2 hari karena sakit gitu ya. Maka itu kalau dia dikaji 10 juta per bulan untuk 20 hari, berarti 500.000 sehari. Kalau dia 1 bulan nggak masuk 2 hari, 1 juta udah rugi si perusahaannya gitu loh. Karena manusia ini nggak hadir kan. Nah itu kalau orang satu, kalau orang banyak. Dalam satu perusahaan kalau ada 100-200 pegawai, rata-rata 10% aja yang nggak masuk 2 hari, kan kerugiannya banyak gitu. Kerugian akibat polusi batu bara tak cuma jadi domain warga yang sudah terpapar penyakit. Ada anak muda seperti Debbie Thalia yang sudah melek dengan bahaya pencemaran udara. Kayak pas lagi menghitung-hitung gitu ya, wah banyak juga ya ternyata pengeluaran yang harus dikeluarin untuk beli masker gitu. Kayak wah gila juga gitu. Pas lagi lihat-lihat, aku hitung-hitung untuk ngeposin ke uangnya kemana-mana gitu. Perempuan 24 tahun ini tak ragu merogoh kocek untuk mempertebal proteksi. Berapa ya? Around 1,5 ke atas gitu mungkin. Terus beli masker, beli filter air purifier. Sekeluarga kan. Tapi kan aku kebetulan sekeluarga tuh ada 4 orang. Dan semuanya juga activity di luar gitu. Bekerja di wilayah padat seperti Jakarta membuat Debbie harus putar otak ketika beraktivitas di luar rumah. Ya, kalau sekarang ya pasti carinya tempat-tempat yang ada tanamannya banyak, terus lebih di outdoor area dan juga dibatasin gitu sih waktunya paling 2-3 jam aja, terus habis itu udah. Namun, Debbie mengeluh karena sulit mendapat informasi tentang kualitas udara sehari-hari. Padahal ini penting untuk mendeteksi wilayah-wilayah beresiko tinggi. Hal itu memotivasi Debbie ikut mengajukan gugatan warga negara pada 2019. Ia bersama 31 warga lain, termasuk Istu Prayogi, menggugat Presiden Joko Widodo dan jajarannya, serta Pemprov DKI Jakarta atas buruknya kualitas udara. Kerugiannya mungkin bukan secara kayak dari penyakit dan lain sebagainya, itu aku belum periksakan ke dokter spesialis terkait, tapi posisinya aku ini adalah potensial korban.
Pada 2021, pengadilan memenangkan gugatan warga negara dan dikuatkan putusan banding Mahkamah Agung pada 2022. Pemerintah diharuskan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat masih menjabat, berjanji memenuhi putusan. Selama 4 tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum. Tujuannya adalah untuk salah satunya mengurangi emisi yang terjadi di kota kita. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk uji emisi. Uji emisi juga salah satu untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 3 strategi dan 75 rencana aksi yang akan dituangkan dalam peraturan gubernur terkait pengendalian pencemaran udara yang saat ini tengah difinalisasi. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto, mengingatkan peran pemerintah sangat krusial dalam pengendalian polusi udara. Sumber-sumber pencemaran udara seperti kendaraan bermotor dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU mesti di-stop atau disubstitusi. Tetap yang ngelit dari pemerintah, menyediakan transportasi umum yang pakai mobil listrik, pakai bis listrik, terus MRT, LRT semuanya pakai listrik ya. Nah itu yang ngelit dari pemerintah kan, mengajak swasta dan sebagainya. Sehingga ketika manusia banyak yang tahu dan mulai menyadari dan kemudian melakukan aksinya, ditunjang oleh peraturan, perundang-undangan, fasilitas, prasarana dan sebagainya. Apabila sumber pencemaran bisa ditekan, maka biaya-biaya atau kerugian sosial ekonomi pun bisa dikurangi bahkan dipangkas. Selain itu, pemerintah mestinya juga membantu warga memitigasi resiko polusi udara, yakni dengan menyediakan akses informasi yang akurat. Tapi yang terpenting justru harus ada early warning system ya, artinya harus ada banyak monitor-monitor kualitas udara yang bisa diakses dengan cepat, yang bisa diakses lewat HP misalnya ya, lewat aplikasi dan sebagainya, untuk menunjukkan ini loh di daerah sana lagi tinggi polutannya, ini di daerah sana lagi rendah polutannya, sehingga ketika kalau mau bepergian bisa milih gitu. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.